anak perempuan, anak sama ibunya lagi apa namanya, petan. Merinding banget ya. Serius merinding. Dari burung emprit udah sampai di kuntilanak di atas. Di atas. Serius jadi kuntilanak. Mukanya kelihatan. Tadinya kebun rumah sakit apa nggak tahu. Datang suster, bisa di bahasa kerennya saya suster ngesot. Suster ngesot. Datang juga awal-awal saya mas, suruh ikut, ayo ikut. Kalau ini ada suaranya, oh ya Yon, ikut aku Yon. Ikut. Serius yakin. Tapi wajahnya serem mas. Wajahnya ditutupin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lintang Misteri dengan saya Gus Midin. Oke, makasih ya teman-teman yang penonton setia Lintang Misteri yang saya muliakan. Semoga teman-teman sehat selalu dan panjang umur, rezekinya selalu berkah dan barokah. Amin. Makasih juga yang sudah like, subscribe, komen. Makasih. Semoga Lintang Misteri berkah barokah dan cepat berkembang. Untuk teman-teman selalu menyimak video kami untuk mengambil hikmahnya, diambil positifnya, tinggalkan negatifnya. Jadi pengalaman-pengalaman narasumber ini jangan sampai ditiru ya, tentang pesugihan, santet yang mengandung menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Lintang Misteri kali ini sudah ada narasumber namanya Mas Oyon. Mas Oyon ini akan menceritakan pengalaman mistisnya. Dulu pas waktu kecil main di kebun angker, tiba-tiba terkena sawan makhluk astral. Oke, sebelum kita cerita, sapa dulu Mas Oyon. Apa kabar Mas? Baik. Alhamdulillah. Semangat Yon. Semangat. Ya, semangat itu teman-teman. Makasih ya Mas sudah mau datang ke studio Lintang Misteri ya. Iya. Semoga Mas sehat selalu ya. Amin. Mungkin Mas kopi dulu Mas. Tak perlu lama-lama lagi. Kita langsung saja ke ceritanya. Penonton siap? Ya. Alhamdulillah. Monggo Mas, awal ceritanya gimana sih kok sampai kena sawan di kebun ya? Awal cerita itu aku masih di umuran 8 tahun. Masih kecil kan, belum tahu yang kebun angker yang mana kan belum tahu ya Mas. Iya. Aku main-main sama temen itu kisaran ada 4 orang. Iya. Nggak tahu pas pulang itu jam setengah 5 sore. Main setengah 5 sore, balik ke rumah langsung demam. Demam panas menggigil itu. Nah, pas itu tidur sampai jam setengah 2 kebangun Mas. Tiba-tiba jam setengah 2 itu ada dokter. Aku kan nanya sama ibu aku, almarhum ibu. Bu, kok jam segini ada dokter mau meriksa aku? Ibunya kan bingung. Nggak ada dokter, Yon. Aku kan tanya lagi, itu Bu, di pojokan ada juga bawa ini namanya apa ini yang buat? Oh, yang cek dada. Untuk apa? Jantung untuk jantung. Iya. Terus kan waktu itu aku kan nggak gubris bawa itu dokter gaib Mas. Dokter gaib. Aku tak kira itu yang bawa dokter ibu malah. Aku nggak gubris kalau itu dokter gaib. Nah, singkat cerita, aku kan masih kecil, nggak patio, ibaratnya nggak tahu tentang hal gaib. Nggak ngeh, paling dokter biasa. Barang aku tidur, dokter itu nyamperin saya terus meriksa saya, pel di sini. Terus di sininya dipegang juga. Tapi tangannya itu dingin Mas. Dingin banget, tangannya dingin. Singkat cerita, waktu aku udah habis diperiksa, aku diem dulu, ini siapa itunya, wajahnya itu nggak kelihatan pertama, linglung gini terus, nggak ngeliatin wajahnya. Barang aku sudah ngeh, dia nengok aku udah tatap mata gini, mukanya rusak Mas. Intinya bening banget nih, mukanya rusak, matanya sini Mas, mau jatuh, serius Mas, matanya mau keluar sampai
sampai sini merah, tapi ototnya itu kelihatan mas, merah. Singkat cerita aku itu nangis, masih keinget banget mas, walaupun aku masih umur 8 tahun masih inget sampai sekarang, masih inget sampai sekarang. Tapi pas awal di kebun tapi nggak ada makhluk gaib mas? Nggak ada makhluk gaib atau apa, nggak ada rasa gimana, paling pulang demam panas gitu. Singkat cerita itu kan aku bangunin ibunya udah bangun almarhum, terus dia langsung hilang biar langsung hilang, nggak ada apa, kayak nggak ada apa-apa. Udah itu kan selesai itu jam kisaran 2:30 itu aku diperiksa ada dokter. 2:30 lanjut aku tidur lagi, tidur sampai mau subuh aku kebangun lagi mas, kebangun lagi ada makhluk lagi datang mas, datang pakainya baju ABRI tentara. Iya tentara, tapi yang zaman dulu tuh. Datang terus dia itu bawa pistol. Kan kalau di kamar jendela ada ini nih, jendela ada bolong-bolongnya itu ya. Nah, ventilasi ya. Dia itu mengacungkan pistolnya kelihatan. Pistolnya kelihatan, pucuknya tuh, cuma pucuknya itu kelihatan, ujungnya. Barang ujungnya kelihatan, aku kan bingung itu apa, ujung apa. Aku kebangun sendiri, tak buka nggak ada apa-apa. Barang aku udah masa bodoh lah gitu, saya kecil lah paling siapa gitu. Aku lanjut tidur lagi mas. Barang lanjut tidur lagi, aku tidur kupingnya ditiupin, kuping saya ditiupin terus tidur di jejer saya, di peluk saya, tapi dingin juga tangannya berbulu mas. Tangannya berbulu. Habis itu aku nengok, kan pas di belakang aku tuh tidurnya, aku nengok ibuku tuh nggak ada, ibu padahal sebelah saya ibu saya nggak ada. Tak tengok itu wajahnya wajah manusia tapi panjang, binatang ya, kayak binatang, kayak sejenis kuda, kayak panjang. Nah, tapi pakainya ABRI mas, bajunya baju ABRI. Kupingnya ada anting, tapi gede, antingnya gede. Masih bawa pistol? Masih bawa pistol, pistolnya dicangklein di sini. Masih keinget banget mas waktu itu. Singkat cerita kan siang mas, udah siang terasanya udah biasa, nggak ada apa-apa siang. Singkat cerita malam berikutnya itu kan, kalau zaman dulu kan ada itu bakul mie ayam, mie ayam pakai dorongan itu, yang keliling itu. Aku kan itu habis maghrib, kalau habis maghrib aku langsung menggigil lagi mas. Tapi kalau siang nggak apa-apa, sehat biasa, normal, main lagi biasa, nggak apa-apa. Tapi kalau malam itu gangguannya luar biasa mas. Itu habis maghrib kisaran jam 6:30 itu ada mie ayam dari arah timur. Dari depan saya kan langsung jalan tuh, rumah saya kan deket jalan, ya bukan jalan tapi jalan perkampungan itu ya, tapak. Iya kan, kalau biasanya kan kalau habis maghrib suka ada mie ayam itu lewat. Aku minta sama ibu, bu minta mie ayam. Habis minta mie ayam, itu mie ayam itu nggak ada yang jualan mas, nggak ada yang jualan. Barang aku dikasih mie ayamnya sama sausnya itu, barang dikasih apa mas, belatung mas. Belatung, serius belatung. Yang jualan itu berarti kan udah almarhum juga ya. Keren banget mas. Belatung serius mas, aku nggak ada serius. Belatung masih keinget banget. Langsung tak lempar piringnya, war. Nah ibu, ada apa yang kenapa? Itu bu, apa adanya mie ayamnya, bukan mie ayam bu, kok belatung ya. Habis itu aku lihat yang jatuh ya mie ayam mas. Tapi kok masih sakit kan mas? Ya masih pak sakit, panas tuh. Pokoknya kalau siang itu ya sehat biasa, sehat biasa, nggak ada kayak nggak ada sakit, nggak apa, nggak.
Singkat cerita, malam berikutnya Mas yang lumayan serem ini. Yang ketiga ya. Nah, malam ketiga itu aku itu pas itu kan tidur awal, siangnya tidur, malamnya nggak bisa tidur, main sama kakak, saudara-saudara kan pada datang. Sekarang tuh jenguk, katanya aku sakit. Ya nggak ada apa-apa, masih sore jam 7 sampai jam 9 nggak apa. Kan saudara pada pulang. Kan itu mau tidur itu dari jendela ada yang ngetok tok 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 3 kali, tok 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 3 kali. Habis itu 3 kali terus kan aku itu tidurnya udah bisa Mas. Ibu sama bapak udah bisa yang kamar sebelah. Aku pas malam itu aku tidur sendiri, aku nggak bisa tidur, gelisah, merem enggak. Nah, ada burung Mas, kayak burung perit, tahu burung perit kecil? Ya, kecil ya. Nah, burung perit itu berarti terbang ada 2, yang satu lumayan gede sak burung dara, yang satu perit, yang satu burung dara. Dia itu lari di depan saya, di muka saya, terus terbang ke ini apa namanya ini? Atap. Ini yang ini nih apa nah? Bukan ternet, yang ini yang biasa, ini kan kayak bungur biasa gitu. Bisa buat duduk. Aku tak liatin lagi, itu siapa? Kuntilanak Mas, serius. Langsung rubah jadi kuntilanak. Kuntilanak sama anak kecilnya, kayak anak sama ibu, anak perempuan, anak sama ibunya. Lagi apa namanya, petan. Harus sprint. Dari burung emprit udah sampai jadi kuntilanak. Di atas. Serius jadi kuntilanak. Mukanya Kelihatan melihat saya, matanya itu nyala merah. Keluar. Merah. Enggak keluar merah. Dua-duanya lihat saya cengisa, awe mau diajak aku. Terus sama anak kecil itu lagi metani. Sama lagi nyari kutunya. Iya. Amat cengengesan, terus lihatin saya gini, nih, sama awe-awe gini. Tapi nggak ada suaranya, cuma awe-awe gini. Ini. Terus singkat cerita, siangnya nih Mas, kejadian siang. Siang itu aku kan udah mendingan tuh, udah rada seger badannya itu siang itu, hari Rabu. Pas hari Rabu aku masih inget. Aku jam 6:30 pagi, aku duduk di depan rumah, terus ada orang Mas, orang banyak banget, kayak mau lihat orkes, banyak banget Mas, harus banyak, lewat, lewat, ada yang bawa cangkul, ya ada yang bawa cepon tahu nggak, yang buat nyari padi tuh. Ya kisaran umuran pas 40, ya anak-anak ada. Kayak kegiatan zaman dahulu tuh. Zaman dahulu mau pada ke sawah, mau petani ya. Tapi mukanya datar semua, nggak ada yang menghiraukan aku duduk di depan rumah, nggak ada yang nyapa apa gimana, nggak ada yang nyapa sama sekali. Ada berapa orang Mas? Banyak Mas, banyak banget, ratusan ya. Iya, banyak banget. Pada lewat aja nggak nengoki, pada wajahnya pucet. Tapi aku waktu itu kan nggak ngebawa gue itu gaib Mas, kan aku masih kecil. Saya nggak tahu, tapi masih keinget sampai sekarang. Inget banget, sampai sekarang masih teringet banget. Kadang sih saya mau cerita, tapi mau cerita itu kadang disepelein, ngaco kadang gitu Mas, kalau sama temen. Nah ini adanya di Lintang Misteri, alhamdulillah bisa tak ungkapin semua lah. Ya Mas. Itu datar semua adanya. Singkat cerita, malam keempat itu aku dibawa Tirah tahu nggak? Tirah itu ibaratnya kan aku di rumah aku sudah nggak aman. Aku dibawa ke tempat saudara sama ibu, almarhum ibu. Bawa saudara sama ibu sama bapak dulu. Saudara, terus aku tidur di sana semalam tidur di sana, tes. Ngikut Mas, ngikut. Ini juga lebih serem Mas yang ngikut.
ngikut itu kisaran masih sore, jam setengah 8 malam. Aku kan demam lagi tuh, di bawah tirai itu aku demam lagi. Aku mau tidur, lawang buka sendiri, gebrak. Nggak ada angin, Mas? Nggak ada angin, pintu buka sendiri, gebrak. Gebrak. Yang datang apa? Kayak sejenis, pokoknya banyak yang ke dokter-dokteran. Aku nggak tahu itu tadinya kebun rumah sakit apa nggak tahu. Datang suster, bisa di bahasa kerennya saya suster ngesot. Suster ngesot. Datang juga awe-awe saya, Mas, suruh ikut, ayo ikut. Kalau ini ada suaranya, oh ya, Yon, ikut aku, Yon. Ikut. Serius yakin. Tapi wajahnya serem, Mas. Wajahnya ditutupin itu apa, rambut. Sini, Yon, ikut Yon, ikut. Dilemparin pakai batu atau gimana nggak, Mas? Nggak takut, Mas. Takut. Kalau yang itu aku takut banget takut. Aku langsung meluk almarhum ibu, tak peluk. Terus nggak berani lihat yang ke pintunya itu, nggak berani. Waktu itu hawanya dingin banget, anginnya siuk. Yang nggak kena itu kakak-kakak saya juga bilang hawanya beda. Hawanya itu beda. Di rumah itu beda lah, kelihatan siuk apa gimana. Nggak kayak biasanya lah. Singkat cerita, yang malam kelima itu aku terus dibawa ke orang tahu lah. Orang tahu itu, tapi ya mohon maaf ya, salah bawanya itu ke, bisa dibilangin dukun. Nah, bilangnya kena apa sih ya, hantu yang ngikut itu jin. Yang satu katanya jinnya tua yang kan 3 jin ngomongnya, 3 jin. Yang satu itu perempuan, yang satu itu anak kecil tapi nggak bisa jalan, Mas. Yang anak kecil nggak bisa jalan, ngengsot, tapi ngikuti ibunya terus, katanya yang ngikut aku itu. Singkat cerita disembuhin, terus disuruh bakar apa nggak tahu tuh. Zaman dulu kan aku nggak tahu seperti itu, dibakarin di ritual di kamar saya, di ritual ya bakar menyan ya, bunga-bunga lah, sejenis itu. Aku kan nggak memahami lah dulu. Iya. Itu singkat cerita ya mending udah nggak ada gangguan selama 1 minggu itu, mending, alhamdulillah nggak ada. Tapi itu ada yang datang lagi, Mas, kisaran 1 minggunya, berarti 2 minggu ada yang datang lagi. Ada yang datang lagi. Kalau ini menjelmanya bapak saya. Bapak saya menjelmanya. Padahal jam 12:30 malam bapak saya tidur. Tapi bapak saya ketok pintu, tak bukain. Aku main bareng sama bapak saya. Main bareng di rumah ya, main seperti anak sama bapak. Aku lebih nyamannya sama yang itu, yang samarannya bapak itu. Kalau sama bapak saya aku takut malah, yang bapak asli ya. Malah takut saya yang sama bapak asli. Namanya sama bapak itu main terus bareng, main terus sampai apanya, berarti sampai 2 harian aku kalah sama bapak saya. Kalau sama bapak saya malah takut, malah pengen nyama itu yang jin jelma. Habis kejadian itu pas yang aku nyaman sama bapak itu, itu kan udah hampir mendingan tuh, Mas. Udah mendingan. Habis itu masih ada sisa-sisa, kayak masih imajinasinya itu masih belum pulih sepenuhnya lah. Masih melihat ya. Aku lihat itu ibaratnya daun kan kadang ada yang kering tuh, tapi nggak jatuh. Daun kering tapi nggak jatuh, itu kan kayak gini tuh. Kena angin kan goyang. Aku lihatnya itu tangan. Siang atau malam, Mas? Siang, Mas. Siang. Lihatnya itu tangan, terus diambil sama kakak saya. Itu, Kak, itu ada tangan manusia, Kak. Kakak saya naik pohon, diambil.
ini tangan, oh paling itu daun gitu. Masih ada imajinasi gitu. Terus ada itu pohon apa ya, mangga. Pohon mangga jatuh, terus di depan saya lihatnya kepala manusia, kepala serius. Siang mas ya? Siang jam mau duhuran itu. Segede berapa mas? Apa segede? Ya biasa, kepala biasa. Diambil kakak, ini kepala, padahal mangga. Nah singkat cerita, aku disembuhin sama Ustadz. Kalau Ustadz enak mas, bilangnya nggak neko-neko. Cuma ini paling kena sawan, rumahnya ibaratnya saya di Ruqyah buat ngaji sama di itu Manakiban sama Yasin biasa. Alhamdulillah udah normal sampai sekarang, nggak pernah ada gangguan goib gitu. Kalau Ustadz itu nggak bilang macam-macam, nggak ada jin ini jin itu, nggak mas, cuma bilang kena sawan gitu. Itu pas lo ya kuntilanak ya mau diajak pas waktu di atas kawanan ya, itu masnya kaget atau mau ikut? Ya hatinya itu kayak mau tertarik mas, masih penasaran mau apa, kok ngajak saya itu, saya mau diajak kemana, dalam kan masih kecil ya, masih penasaran ya, kayak mau ikut, rasanya. Tapi pas waktu dokter masuk ya, itu ada yang lihat apa kecuali masnya sendiri yang lihat? Nggak ada yang lihat. Aku itu tidur kebangun langsung ada dokter. Ibu nggak lihat? Nggak lihat ibu. Nggak ada semua. Aku tapi bangunin ibu, almarhum ibu tak bangunin bu. Itu ada dokter mau ngobatin saya, jam segini kok ada dokter, yang manggil siapa? Gitu paling gitu. Ibunya jangan ngaco, udah malam paling ngelindur. Itu lagi ibunya nggak menghiraukan. Nah masnya pas masuk main di kebun nih ya, kan biasanya kan masih ada ngerasain aura-aura mistisnya tuh pasti ada, tapi mas nggak ngerasain? Nggak ada mas, nggak ada sama sekali. Sontak sakit gitu. Paling main, pulang badan yang ngerasa nggak enak pulang. Nah habis pulang ya langsung itu panas. Kalau dulu kan orang panas kan lihat yang aneh-aneh gitu, tapi kalau aku itu lihat aneh-anehnya lama. Lama, ngelindur-lindur gimana lama. Terus ada tentara ya bawa pistol ya. Emang kebun itu bekas apa mas? Kok bisa ada tentara bawa pistol? Dulu itu kata yang sesepuh, tempat itu tempat buat peperangan. Oh dulunya. Kata yang sesepuh. Buat peperangan zaman dulu. Pas waktu pistolnya diacungin ke mas nih, tuh nggak nembak? Enggak, paling nakut-nakutin. Tapi tiba-tiba wajahnya binatang. Dia itu ibaratnya itu deketin aku terus mas, deketin. Kalau aku ibaratnya meripatnya matanya melihat gini, langsung hilang. Aku merem lagi, ntar datang lagi. Ibaratnya itu apa ya, ganggu lah. Ganggu. Kalau aku tidur belum pulas lah, masih rada ingat itu ditiupin di kuping sini, ditiupin. Gak ada pocongnya mas ya? Pocong nggak ada. Kalau pocong mas ngesot paling ngeri apa mas tadi? Aku sih kalau yang paling takut malah dokter mas. Ngesot ya? Yang dokter malah, yang dokter ya? Yang dokter awal itu yang paling saya takut. Masih ingat sampai sekarang mas. Sampai sekarang ya? Tapi alhamdulillah, tapi sekarang masih lihat angka stella mas? Alhamdulillah sekarang udah tapi sama sekali. Sensitif ngerasain aura ini di sini, ngerasain ini ada makhluk gaib itu, terus di sini ada ini, ngerasain mas? Paling kalau dilewat angker ya paling sininya terasa panas sama merinding. Gitu. Tapi nggak sensitif ya? Nggak sensitif. Ngerasain tuh, ya aura-auranya. Terus pas berarti orang tua, saya minta maaf ya sebelumnya, tapi orang tua ini masih hidup nggak mas? Ibu udah meninggal udah mau 40 hari. Saya doain semoga husnul khotimah ya mas. Ya, amin mas. Al-Fatihah mas ya. Al-Fatihah. Alhamdulillah mas. Ya kan. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya mas ya, dan diberi panjang umur dan nggak ada kejadian hal anak itu ya. Tapi udah sembuh total sampai sekarang nggak pernah sakit mas. Alhamdulillah. Paling sakit beri yang
Ama nggak punya duit. Tapi kalau ke Jawa Meriang itu tapi nggak ada lihat-lihat lagi nggak ada Mas. Nggak ada. Alhamdulillah Ya. Inilah cerita dari Mas Oyan ya, semoga bisa diambil hikmahnya, diambil pelajaran kita semua. Jadi Masnya ini nggak ceroboh cuma main-main, tapi pas kebunnya itu bekas penjajahan Mas. Orang itu ada makhluk tentara, terus ada dokter. Mungkin ini dulu kan jawabannya merinding ya. Teman-teman, kalau dulu zaman perang itu pasti kan ada P3 ya, P3K itu kan untuk dokter, suster itu pasti ada. Mungkin ini pas keluar mata ini kan bekas penjajahan dulu ya. Semoga mereka pahlawan-pahlawan kita semoga tenang di alam sana, ibadahnya diterima di Allah Subhanahu wa taala. Amin. Barangkali ada cerita lagi nggak Mas selain ini? Masih ada cerita. Masih ada. Next time aja Mas. Mas. Teman-teman yang penasaran ceritanya Mas Oyan nanti akan next time ya, lain waktu lagi. Saksikan terus di Lintang Misteri. Semoga channel ini semakin berkembang dan semakin sukses. Ya minta doanya Mas. Amin. Makasih ya sebelumnya udah hadir dan mau cerita pengalamannya, nanti kita akan cerita lagi next waktu ya Mas. Ya siap. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita ikhtiar, banyakin sholawat, istighfar, sholat 5 waktu jangan sampai ditinggalkan. Itu ada kewajiban untuk umat agama Islam. Kita akan umat kanjeng Nabi Muhammad SAW ya Mas. Masnya banyakin istighfar dong biar nggak ada kendala lagi ya kan. Ya sampai sini Lintang Misteri pamit, saksikan terus video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Mas.